Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami akan memaparkan presentasi poin-poin tentang digital safety dan digital skill. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama ada Pak Dimas Priambodo, kemudian saya sendiri Muhammad Injagi Triana Putra, kemudian Ibu Melinda Oktowisagala, Bapak Sahrul Hadiansah, dan Ibu Tia Sintia. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Melinda. Untuk dapat dan waktu dipersilakan. Baik, Bapak Enzaki. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang yang menjadi dasar pembahasan ini. Yang pertama, transformasi digital saat ini mendorong ASN untuk beralih dari sistem kerja konvensional ke sistem berbasis digital. Hal ini bertujuan agar proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik. Sejalan dengan itu, ASN wajib memiliki digital skill atau keterampilan digital. Keterampilan ini penting agar ASN mampu menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi secara optimal dan menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kompetensi digital yang dimiliki ASN juga mencerminkan nilai dasar ASN, khususnya nilai adaptif, yaitu mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kompeten, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Namun di balik kemudahan teknologi terdapat risiko digital yang semakin meningkat seperti ancaman siber, kebocoran data, dan penipuan. Oleh karena itu, ASN perlu lebih waspada dan memahami pentingnya keamanan digital dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dimas. Untuk Bapak Dimas, saya persilakan. Terima kasih Ibu Melinda atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan tentang kesenjangan permasalahan utama dari digitalisasi ini. Yang pertama itu yaitu adalah kesenjangan kecakapan digital antar pegawai. Kesenjangan kecakapan digital di lingkungan kerja menciptakan dikotomi yang menghambat produktivitas, di mana kelompok yang fasih teknologi melaju cepat dengan efisiensi otomatis, sementara kelompok yang tertinggal merasa terasing dan terbebani oleh kompleksitas alat baru. Jurang ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan hambatan struktural yang memicu ketimpangan beban kerja, menghambat aliran informasi, dan menurunkan moral pegawai yang merasa tidak lagi relevan. Yang kedua, ada ketergantungan pada metode manual menghambat kinerja. Ketergantungan yang kuat pada metode kerja manual dalam era digital saat ini bertindak layaknya jangkar yang menahan laju pertumbuhan organisasi, di mana proses administrasi berbasis kertas dan input data berulang tidak hanya membuang waktu berharga, tetapi juga memperbesar resiko kesalahan manusia. Ketika kompetitor telah beralih ke otomatisasi yang menawarkan kecepatan dan akurasi tinggi, sistem manual justru menciptakan birokrasi yang lamban, menghambat mobilitas informasi, dan menyedot energi kreatif pegawai hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif yang monoton. Permasalahan yang ketiga, rendahnya kesadaran digital safety, seperti password sharing dan phishing. Rendahnya kesadaran akan keamanan digital yang tercermin dalam kebiasaan buruk seperti berbagi kata sandi, password sharing, dan ketidakmampuan mengenali serangan phishing merupakan celah keamanan fatal yang mengancam integritas seluruh organisasi. Di tengah ekosistem kerja yang saling terhubung, kecerobohan satu individu dalam mengelola kredensial atau mengklik tautan mencurigakan dapat menjadi pintu masuk bagi peretas untuk melumpuhkan sistem, mencuri data sensitif, dan merusak reputasi perusahaan dalam sekejap. Dan yang terakhir, resiko kebocoran data dan penurunan kredibilitas instansi. Resiko kebocoran data merupakan ancaman eksistensial yang tidak hanya melumpuhkan operasional teknis, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ketika informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah akibat sistem yang rentan atau kelalaian internal, instansi akan menghadapi efek domino, mulai dari kerugian hukum hingga hancurnya kredibilitas di mata pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
Pemulihan infrastruktur digital mungkin bisa dilakukan dalam hitungan hari. Namun memulihkan stigma negatif dan rasa tidak aman masyarakat terhadap integritas lembaga memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Membuktikan bahwa perlindungan data bukan sekedar aspek dukungan TI, melainkan pilar utama dalam menjaga martabat dan keberlangsungan sebuah institusi di era keterbukaan informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Sahrul. Terima kasih. Nggak bisa nih. Nah, Terima kasih Bapak Dimas. MC, Untuk selanjutnya saya akan membacakan Lestari. terkait tantangan tambahan Terus pada yang digital skill dan digital baca doa, digital sharing. dosa lagi. Yang pertama, Baca doa, Yadin. pada tantangan ini ada Dirjen. etika digital ASN yang masih lemah. Keamanan digital saat ini tidak lagi hanya soal tentang membentengi diri dari sistem virus, tetapi juga Baki, ada juga yang Arum. memanipulasi teknologi seperti deepfake ataupun meniru suara orang lain. Yang kedua, adanya batas ranah pribadi dan profesional yang sering kabur. Posiran itu. Dalam saat ini masih banyaknya alat AI yang Itu apa itu? pihak ketiga yang tidak terverifikasi. Operator, ini Untuk mempercepat pekerjaan tanpa disadari seperti input data ataupun sensitif ke dalam AI. Yang ketiga, Terus, ada keamanan perangkat dan jaringan yang belum optimal. Dan yang keempat, adanya minimnya pelatihan literasi digital berkelanjutan kepada petugas-petugas. luas. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Ibu Tia. Baik, poin selanjutnya ada solusi dan peran ASN. Yang pertama ada integrasi digital skill dan digital safety. ASN perlu memiliki keterampilan digital seperti penggunaan teknologi, data, dan aplikasi yang seimbang dengan pemahaman keamanan digital. Yang kedua, ada ASN sebagai agen perubahan dan teladan di ruang digital. ASN diharapkan menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi dan media digital. Yang ketiga ada penerapan literasi digital untuk mendukung smart governance. Yaitu di sini literasi digital berarti kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi digital secara tepat. Dan yang terakhir ada menjaga etika, keamanan, dan profesionalisme. Dalam penggunaan teknologi, ASN harus tetap memegang nilai estetika, menjaga keamanan informasi, serta bekerja secara profesional. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Bapak Inzaghi. Terima kasih. Di era digital ini memiliki perangkat canggih adalah pilihan, tetapi memiliki digital skill adalah keharusan. Jangan biarkan teknologi mengendalikan diri kita. Jadilah ahli yang mengendalikannya. Masa depan tidak menunggu mereka yang siap, tapi mereka yang terus belajar. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu yang pertama itu literasi digital. Sudah seharusnya itu menjadi kompetensi wajib yang dimiliki oleh seluruh ASN di Indonesia. Kemudian digital skill meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kemudian ada digital safety, menjaga keamanan dan kepercayaan publik. Kemudian ada mendukung nilai berakhlak atau core values-nya ASN yaitu berakhlak, kompeten, dan adaptif. Kemudian yang terakhir, kunci menuju pelayanan publik modern, aman, dan akuntabel. Sekian yang bisa kami sampaikan pada presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.